Kau hanyalah sebilah pedang rongsokan yang berkarat. Dibuang di gudang pedang hingga hancur dimakan waktu adalah takdirmu. Namun saat Dewi Pedang yang cantik jelita melihatmu untuk pertama kalinya, dia langsung memilihmu sebagai pedang roh takdirnya. Ini karena, murid sekte pedang hanya bisa memilih pedang yang cocok untuk dirinya. Baru berhak disebut sebagai kultivator pedang. Tapi sang Dewi Pedang malah memilih sebilah pedang besi yang rusak dan berkarat. Di kehidupan sebelumnya Luo Mingyu adalah jenius nomor 1 di sekte pedang. Namun dijebak oleh sahabat baiknya sendiri. Akhirnya dia hanya bisa menghancurkan kultivasinya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tak disangka sahabatnya itu juga terlahir kembali bersamanya. Tidak hanya merebut pedang dewa pilihannya di kehidupan lalu, dia juga merebut semua kesempatannya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, pedang besi ini adalah dirimu yang bertransmigrasi. Di kehidupan sebelumnya kau tidak hanya membaca berbagai macam novel, kau juga membangkitkan sistem santai. Setiap hari meskipun hanya bersantai kau tetap bisa mendapatkan aura pedang tertinggi. Persetan dengan naskah drama menyedihkan ini. Lihat saja bagaimana kau dengan satu tebasan membuka gerbang surga. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang menjilat Zinishang dan Ajue, tiba-tiba muncul, dengan wajah penuh ejekan. Kakak seperguruan Mingyu, karena kau memiliki tubuh pedang alami, pedang apapun pasti cocok untukmu. Jadi jangan berebut dengan adik seperguruan Zi. Begitu dia selesai bicara, dia langsung mencabutmu dari tanah. Nah pakai yang ini saja. Detik berikutnya, kau merasa dirimu dilempar oleh sebuah kekuatan, dan mendarat tepat di sebuah pelukan yang hangat. Luo Mingyu secara tidak sadar menangkapmu. Lalu dia tercengang, karena tepat saat dia memegang gagang pedangmu, sebuah suara malas dengan sedikit nada tidak sabar, langsung meledak di dalam benaknya. Hajar dia, tubuh Luo Mingyu menegang. Senior Anda adalah, pukul dia kenapa diam saja. Kau adalah kakak seperguruan tertua. Rombolan bocah tengik ini sudah berani kurang ajar padamu. Kamu masih tidak mau memberi mereka pelajaran. Dia bertanya dalam hatinya tanpa sadar. Hajar saja siapapun yang tidak kamu sukai. Begitu suara itu terdengar, plak plak plak, 3 tamparan yang keras dan nyaring, terdengar begitu jelas dan menggema di seluruh kediaman Jian, Bai Nishang dan kedua pengikutnya semua tertegun, sambil memegangi wajah mereka dengan mata penuh ketidakpercayaan. Mingyu kamu berani memukul kami. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakan kalian, sehingga kalian lupa aturan. Luo Mingyu menggenggammu, merasakan kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya muncul dari dalam hatinya. Suaranya sedingin es, aku adalah kakak seperguruan tertua. Sudah sepantasnya aku memberi kalian pelajaran. Kalau kalian bisa mengalahkanku dalam ujian sekte bulan depan, aku akan membiarkan kalian membalasnya 2 kali lipat. Kalau tidak tutup mulut kalian, jika aku melihat kalian lagi, sekali lihat sekali kupukul. Dia menggunakanmu untuk menunjuk wajah Bai Nishang dari jauh. Terutama kamu, baik Luo Mingyu, kamu tunggu saja pembalasanku. Bai Nishang gemetar karena marah, berbalik dan hendak pergi. Plak, 1 tamparan lagi mendarat tepat di wajahnya. Luo Mingyu, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Bai Nishang benar-benar kehilangan kendali, hendak menerjang ke depan. Adik seperguruan Nishang, sudahlah dia adalah kakak seperguruan tertua. Kita pergi bulan depan, kita beri dia perhitungan. Kedua pengikutnya menahannya sekuat tenaga. Mereka melarikan diri dari tempat itu dengan panik. Murid-murid di sekitar yang menonton juga bubar dengan sendirinya. Barulah Luo Mingyu menunduk menatapmu di dekapannya. Napasnya terengah-engah, bertanya dalam hati, senior, apa Anda berada di dalam pedang ini? Kamu bergerak menggunakan gagang pedangmu, mencari posisi yang nyaman lalu menggesekkan diri di dekapannya. Sentuhannya terasa hangat, lumayan. Luo Mingyu seketika membelalakkan matanya. Pipinya sedikit memerah, pedang-pedangnya bergerak sendiri, dan mendekat. Senior Anda adalah roh pedang. Dia memikirkan satu-satunya kemungkinan, bisa dibilang begitu. Kamu menjawab dengan samar, sudah letakkan aku mau istirahat. Senior Luo Mingyu menjadi panik. Bisakah Anda menjadi pedangku? Pedangmu? Kamu mengirimkan pesan pikiran dengan nada meremehkan. Gadis ini penampilannya lumayan, hanya saja otaknya tidak terlalu pintar. Kalau mengikutinya nanti aku bisa kesal setiap hari sampai hanya bisa pasrah di dalam pedang. Enak saja tidak tertarik. Selesai bicara kamu langsung melepaskan diri dari dekapannya. Dengan suara dentuman pedang itu tertancap kembali ke tanah. Pemandangan ini membuat Luo Mingyu semakin terkejut. Benar-benar senior yang memiliki kesadaran. Senior, aku adalah orang nomor 1 di generasi sekte pedang ini. Tubuh pedang alami, Master Sekte pun memuji bakatku yang luar biasa. Mengikutiku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Dia buru-buru berjongkok, nadanya sangat tulus. Tidak mau, kamu ini menyebalkan sekali. Apa gunanya bakat bagus? Otakmu juga bodoh. Senior Anda bisa berkomunikasi denganku. Itu karena tubuh pedang alamiku. Kalau Anda mengikutiku, aku juga bisa menemanimu mengobrol untuk menghilangkan kebosanan. Anda tidak akan bosan lagi. Tidak mau sikapmu tegas. Pada saat ini, suara tetua terdengar dari luar makam pedang. Waktunya tidak banyak lagi. Cepat sedikit wajah Luo Mingyu berubah. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Rombongan Bai Nishang kebetulan lewat. Melihat dia masih melamun menatap pedang rongsokan ini, wajah mereka penuh dengan ejekan yang terang-terangan.
Kakak seperguruan Mingyu, kau tidak mungkin benar-benar menginginkan besi tua ini kan? Pedang ini kan aku yang melemparkannya padamu. Adik seperguruan Luyan, kau benar-benar punya mata yang jeli ya. Luo Mingyu tidak menghiraukan mereka, hanya menatapmu dengan tatapan membara. Senior, maafkan kelancanganku. Kau tertegun sesaat. Terlihat dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi menyembur keluar, tepat mengenai tubuhmu. Ritual pengikatan paksa. Namun sebuah adegan aneh terjadi. Darah esensi itu, bagaikan tetesan air yang disiram ke lapisan anti-air, tidak bisa menyatu denganmu sedikit pun. Meluncur turun di sepanjang bilah pedangmu yang berkarat. Luo Mingyu benar-benar terpana. Bahkan pengikatan dengan darah esensi pun tidak berguna. Sudah kubilang aku tidak mau ikut. Kau ini mau sampai kapan sih? Kau hampir saja ingin marah. Darah ini membuat seluruh tubuhmu kotor, dan tidak punya tangan untuk mengelapnya. Sistem mendeteksi alur cerita asli mulai berubah. Mohon tuan rumah untuk mencari tubuh ritual yang sesuai untuk membalikkan alur cerita asli. Hadiah misi kekuatan tubuh pedang meningkat 10 kali lipat. Matamu langsung terbelalak. Membalikkan alur cerita. Kau menatap sosok di depanmu yang berwajah keras kepala ini, dan juga memohon Luo Mingyu. Seketika kau pun mengerti, cara terbaik adalah mengubah takdir pemeran wanita kedua yang bernasib malang ini. Membuatnya menang melawan pemeran utama wanita yang munafik itu. Kakak seperguruan Yue, kau terlahir sebagai tubuh pedang bawaan. Kenapa sebilah pedang rongsokan pun tidak menginginkanmu? Jangan-jangan kamu akan menjadi orang pertama di sekte pedang kita selama ribuan tahun ini. Satu-satunya yang keluar dari kediaman pedang dengan tangan kosong, kan? Senior, suara Luo Mingyu terdengar memohon. Mohon tuan rumah untuk segera melakukan penggabungan. Baiklah, aku setuju. Tapi, ada 3 syarat. Silakan senior. Luo Mingyu sangat gembira. Pertama, aku yang memimpin. Kamu harus patuh. Oke. Kedua, kita adalah rekan kerja, bukan tuan dan pelayan. Ekspresi Luo Mingyu membeku sesaat, tapi dia tetap mengangguk sambil menggertakkan gigi. Boleh. Yang ketiga, kalau tidak bisa menang, aku kabur duluan. Luo Mingyu terdiam selama 3 detik penuh. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih senior telah memberiku kesempatan. Baiklah, ayo kita mulai. Begitu suaramu menghilang, seluruh badan pedang bergetar dengan suara mendengung, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan langsung masuk ke dalam tubuh Luo Mingyu. Raut wajah Bai Nichang berubah, tapi kemudian kembali mengejek. Hanya sebilah pedang rongsokan, memangnya bisa melakukan apa? Dia pergi dengan sombong. Sementara Luo Mingyu berdiri di tempatnya. Dia menghela napas panjang lega, kemudian tatapannya menjadi sangat dingin. Bai Nichang, utangmu di kehidupan lalu, di kehidupan ini, akan kubuat kamu membayarnya 100 kali lipat. Saat ini, kamu sudah memasuki ruang kesadaran spiritual Luo Mingyu. Ruangannya cukup luas, jauh melebihi kultivator setingkatnya. Jadi, tubuh pedang bawaan ini tidak buruk juga. Cukup untuk membangun halaman kecil. Kamu berkomentar dengan puas. Di luar kediaman pedang, para murid keluar satu persatu. Ada yang gembira, ada yang berduka. Begitu Bai Nichang keluar, dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang iri padanya karena mendapatkan pedang tiada tanding. Tak lama kemudian, Luo Mingyu pun keluar. Raut wajahnya tenang. Penatua sekte pedang bergegas menghampirinya. Matanya penuh dengan harapan. Mingyu, apakah kau sudah menemukan pedang yang cocok? Sudah. Luo Mingyu mengangguk. Bai Nichang langsung menyindir dengan nada sinis. Seperti yang diharapkan dari Kak Mingyu. Pasti berhasil mendapatkan pedang yang sangat bagus ya. Coba keluarkan biar kami bisa lihat. Supaya kami juga bisa ketularan beruntung. Dia sengaja menekankan kata pedang yang sangat bagus. Luo Mingyu belum sempat bicara. Kau pun berbicara di dalam benaknya. Keluarkan saja. Apa yang kau takutkan? Biar dia lihat apa itu keputusasaan. Setelah mendapat izin darimu, Luo Mingyu tidak ragu-ragu lagi. Secercah cahaya hitam melintas. Pau yang penuh karat muncul di tangannya. Seketika seluruh tempat menjadi hening. Detik berikutnya, tawa dan desahan penyesalan pun meledak. Aku tidak salah lihat kan? Sebilah besi rongsokan. Kak Mingyu, kenapa memilih ini? Apa dia sudah gila? Sayang sekali. Benar-benar menyia-nyiakan bakat pedang alaminya. Bai Nichang tertawa terpingkal-pingkal. Kak Mingyu, golok pemotong kayu di halaman rumah petani. Pasti lebih tajam daripada pedangmu itu. Wajah penatua sekte pedang pun menjadi muram, penuh dengan rasa sakit hati dan penyesalan. Mingyu, kau ini gegabah. Pedang ini adalah pedang milik seorang ahli tingkat Huashen dari 10.000 tahun yang lalu. Sayangnya, senior itu gagal melewati kesengsaraannya. Pedang ini juga tersambar petir surgawi hingga nyaris patah. Spiritualitasnya benar-benar hilang, sudah lama menjadi rongsokan. Dia menatap Luo Mingyu, hampir dengan nada memohon. Jika kau melepaskannya, aku akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu masuk ke aula sekali lagi. Raut wajah Zi Nichang seketika menjadi sangat masam. Kenapa dia bisa mendapatkan kesempatan kedua? Namun Luo Mingyu hanya menunduk menatapmu. Suaramu yang terdengar malas bergema di benaknya. Tenang saja, dengarkan aku. Aku jamin kau akan lebih kuat dari mereka semua. Hati Luo Mingyu menjadi mantap. Pedang ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, menatap tetua dengan tatapan mantap.
Terima kasih atas kebaikan tetua. Tapi aku sudah memutuskan. Aku memilihnya. Tetua menghela napas panjang. Tidak lagi mencoba membujuknya. Upacara pemilihan pedang telah berakhir. Para murid bubar dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi Zinichang membawa beberapa orang dan menghalangi jalan Luo Mingyu. Kakak seperguruan Mingyu, selamat ya, mendapatkan pedang rongsokan milik master tingkat Huashen. Dia tertawa dengan sangat puas. Pedangku ini di kehidupan sebelumnya bernama Han Wei. Bagaimana kalau aku memberinya nama baru? Sebut saja kelahiran kembali bagaimana? Hahaha, jadi kenapa kalau terlahir kembali? Luo Mingyu menggenggammu erat-erat, tatapannya sedingin pisau. Di kehidupan sebelumnya aku bisa menekanmu hingga kau tak bisa mengangkat kepala. Di kehidupan ini, kau tetap hanya bisa menatapku dari bawah. Raut wajah Zinichang menjadi dingin. Kalau begitu pada pertemuan sekte sebulan lagi, kau sebaiknya bersiap-siap dengan baik. Jangan sampai nanti kalah terlalu telak, dan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte pedang. Kembali ke gua kediaman, Luo Mingyu akhirnya bisa bernapas lega. Tapi begitu dia duduk, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Bisa mengikat kontrak dengan pedang yang memiliki roh pedang. Ini benar-benar kesempatan terbesar dalam hidupnya. Tapi tekanannya juga ikut datang. Senior roh pedang ini memiliki sifat yang aneh. Ingin membuatnya tulus mendengarkan perkataanku. Sama sekali bukan hal yang mudah. Tepat pada saat ini, kesadaran spiritual Luo Mingyu bergetar. Pedang besi itu melesat dengan suara desir. Terbang tak terkendali keluar dari kesadaran spiritualnya. Mendarat dengan mantap di atas meja batu. Gua kediamanmu ini tidak buruk. Lebih baik daripada halaman yang kubangun sendiri di ruang spiritual. Mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Suaramu keluar dari bilah pedang. Detik berikutnya, seberkas cahaya emas yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pedang besi. Hawa pedang yang kuat seketika menyapu seluruh gua. Udara dipenuhi suara dentingan logam yang saling beradu. Cahaya keemasan itu pekat seperti madu yang tidak larut. Menelan seluruh pedang besi itu. Luo Mingyu melebarkan matanya, benar-benar terpana. Ini sedang meningkatkan kekuatan. Sebuah lengkingan pedang yang nyaring hampir menembus gendang telinganya. Hawa pedang membubung ke langit. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu seolah tersedot habis. Semuanya kembali masuk ke dalam pedang besi. Pedang besi yang melayang di udara jatuh dengan suara keras. Bagaikan memotong tahu, langsung membelah meja batu yang keras menjadi dua. Menancap dalam ke tanah. Bisa setajam ini, Luo Mingyu menarik napas dingin. Barulah dia bisa melihat dengan jelas. Meskipun pedang besi itu masih penuh dengan karat, tapi semua retakan sebelumnya ternyata telah sembuh total. Kondisinya dibandingkan pedang spiritual biasa di sekte, jauh lebih kuat berkali-kali lipat. Dia dengan hati-hati mengangkat pedang besi itu. Senior, mohon kembali ke dalam kesadaran spiritualku. Aku akan mulai berkultivasi. Meskipun wanita munafik Zinichang itu sangat menjijikkan, tapi ada satu perkataannya yang benar. Pertarungan besar sekte bulan depan. Dia harus menjadi juara pertama. Ini bukan hanya soal hadiah pil obat dan teknik pedang model. Yang lebih penting, bisa membuat diriku menjadi murid inti yang dibina secara khusus oleh sekte. Untuk apa terburu-buru dalam berlatih? Aku mau istirahat. Kamu berkata dengan malas. Besok saja dibicarakan lagi. Berlatih sambil bersantai adalah jalan terbaik. Sudut bibir Luo Mingyu berkedut. Benar-benar tidak berdaya. Dengan tingkatannya saat ini, dia harus memasukkan pedang takdirnya ke dalam kesadaran spiritual untuk dirawat. Kalau tidak, sekeras apapun dia berlatih, itu hanya akan sia-sia. Kalau begitu senior, bagaimana kalau istirahat di dalam kesadaran spiritual? Dia pun terpaksa mengalah. Aku tidak mau masuk ke kesadaran spiritual. Untuk selanjutnya juga tidak mau. Gua kediamanmu ini lumayan bagus. Aku suka begini saja. Kamu cari sebuah sarung pedang. Mulai sekarang gendong saja aku di punggungmu. Mengatur dengan seenaknya, berada di dalam kesadaran spiritualnya. Selalu membuatmu merasa tidak nyaman. Udara di luar lebih bagus. Luo Mingyu berpikir sejenak. Di dalam sekte memang ada beberapa kakak seperguruan yang suka menggendong pedang di punggung mereka. Jadi dia pun menyetujuinya. Baik, dia berjalan masuk ke kamar tidur. Di dalamnya sangat kosong, hanya ada sebuah ranjang batu, tapi dibersihkan dengan sangat rapi. Senior, aku hanya fokus berlatih. Jadi gua kediaman ini agak sederhana. Mohon jangan tersinggung. Dia merasa sedikit tidak enak hati. Meletakkanmu di atas meja batu kecil di samping ranjang. Hari ini untuk membuat kontrak denganmu. Dia telah menggunakan setetes esensi darahnya. Sekarang kelopak matanya terasa sangat berat karena lelah. Tidak apa-apa, suaramu terdengar samar. Kalau begitu senior, aku istirahat dulu. Silakan lakukan sesukamu. Setelah berkata, dia pun bersiap untuk naik ke ranjang. Tapi saat ini, suaramu kembali terdengar. Aku mau tidur di ranjang. Luo Mingyu benar-benar tak bisa berkata-kata. Kamu sebilah pedang mau tidur di ranjang untuk apa? Tapi dia tetap pasrah. Mengambil pedang besi itu, dan meletakkanmu dengan rapi di atas ranjang. Meskipun kamu hanyalah bilah pedang, tapi indera perasamu masih ada. Berbaring di ranjang yang empuk, mencium aroma wangi samar yang tertinggal di tubuhnya. 10.000 kali lebih nyaman daripada di rak pedang yang dingin itu. Setelah dia menempatkanmu dengan baik, dia berbalik dan berjalan ke meja batu.
bersiap untuk bermeditasi di sana seadanya semalam. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hatinya benar-benar terlalu penasaran. Senior, apakah Anda benar-benar arwah pedang dari ahli hebat 10.000 tahun yang lalu itu? Entahlah, jawabmu dengan singkat. Kamu juga baru tahu hari ini. Kalau pedang usang ini punya asal-usul yang hebat. Sudah tepat setahun sejak kamu bertransmigrasi ke sini. Apakah malapetaka kenaikan surga benar-benar begitu menakutkan? Dia bertanya lagi. Bahkan senior legendaris itu pun tewas di bawah malapetaka surga. Jalan kenaikan ini benar-benar terlalu membuat putus asa. Kamu sudah mulai tidak sabar. Jangan berisik, aku mengantuk. Setelah mengatakan itu tidak ada suara lagi. Dia pun terpaksa memejamkan mata bersiap untuk meditasi. Entah sudah berapa lama berlalu. Kamu membalikkan badan di atas ranjang. Melihatnya sedang duduk bersila di lantai yang dingin. Cahaya bulan masuk melalui lubang gua menyinari wajahnya. Membuat wajahnya yang dingin itu terlihat sedikit lemah dan menyedihkan. Kamu tiba-tiba teringat dalam cerita aslinya. Pengalaman yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Hatimu entah kenapa melunak sejenak. Hei, Luo Mingyu, kamu menghela napas. Dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya masih terlihat bingung. Melihat pedang besi di atas ranjang. Senior, Anda memanggilku kemari. Tidur di ranjang. Wajahnya seketika memerah. Sepertinya ini tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Bentaknya dengan kesal. Aku ini pedang, bukan manusia.